Sejumlah pedagang Pasar Sio, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo mendatangi kantor DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasinya kemarin pada hari Kamis 3 Desember 2020. Kedatangan para pedagang ini didampingi LSM DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia atau LAKI Kabupaten Wajo. Perwakilan pedagang tersebut diterima oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo Haji Sudirman Meru, Andi Bati Werang, Dinas Disperindak Kabupaten Wajo, diwakili Kepala Bidang Pasar Perindakop dan UMKM Muhammad Tahir, Camat Belawa Andi Nawasir, Polsek Tempe dan Polsek Belawa. Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia atau LAKI Kabupaten Wajo Marsose menjelaskan kedatangannya di DPRD Wajo untuk mendampingi sejumlah pedagang Pasar Sio Kecamatan Belawa yang tidak mendapatkan tempat menjual. Kami melakukan suatu pendampingan aspirasi di DPR kemarin atas permintaan dari para penjual Pasar Sio Kecamatan Belawa untuk mendampingi menyalurkan aspirasi di DPR. Di sana sebelumnya ada kurang lebih 50 orang akan hadir menyalurkan aspirasi, namun pun karena permintaan Kasat Intel Polres Wajo melalui Kanit Intel Polsek Belawa, saya meminta hanya 20 orang, maka saya patuhi dari permintaan itu. Melihat memang adalah pandemi virus Corona ini, maka saya patuhi permintaan daripada Kanit Intel itu. Dan aspirasi kemarin ada 5 tuntutan dari masyarakat pedagang Pasar Sio, itu terjadinya kisruh di sana. Yang pertama diminta adalah bagaimana para penjual kembali di tempat masing-masing sesuai dengan ISIPT. ISIPT itu adalah singkatan daripada Surat Izin Pemakaian Tempat. Dan kedua, penjual menolak namanya sonasi. Ada sonasi sana, artinya sonasi itu setiap ada satu penjual pakaian, campuran, begitu seterusnya. Dan ketiga, tuntutan masyarakat membekukan kepengurusan organisasi Pasar Belawa itu. Dan keempat, kami mempertanyakan juga payung hukum atau apakah Perda atau SK Bupati yang melakukan pembangunan lapak-lapak di sekeliling pasar itu yang dibangun oleh pihak ketiga, oleh swasta. Karena bila mana tidak ada legislasi, tidak ada payung hukum, maka dianggap penyerobotan, berarti ilegal. Karena dia sudah memungut biaya dalam pembangunan itu, sedangkan ini adalah aset Pemda. Dan kelima, permintaan kemarin, kami meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo agar memberikan rekomendasi yang berpihak kepada aspirasi yang disampaikan pada hari itu. Alhamdulillah DPR kemarin dia merespon positif aspirasi itu, dan dia bersedia akan bekerja sama dengan DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo untuk melakukan evaluasi bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi. Seperti itu kemarin itu. Pedagang yang didampingi adalah pedagang yang aktif sebelum Pasar Sio Belawa dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN, jelas Marsose. Selanjutnya, Marsose setelah pembagian tempat baik itu kios, los, pelataran, justru mereka tidak mendapatkan tempat. Sebelum Pasar Sio dibangun, mereka ini adalah pedagang aktif. Namun setelah pembangunan pasar selesai, para pedagang ini kehilangan tempat menjual, ungkap Ketua DPC LAKI Wajo. Di hadapan anggota DPRD Wajo yang menerima aspirasi agar para pedagang yang didampinginya bisa berjualan kembali di tempatnya sesuai dengan SIPT yang dimiliki. Berikut ada 5 poin tuntutan DPC LAKI Kabupaten Wajo saat mendampingi pedagang Pasar Sio Kecamatan Belawa. Lanjut aspirasi, tinggal menunggu karena penerima aspirasi kebetulan juga dia Komisi 2 yang membidangi perdagangan. Dia akan melaporkan kepada pimpinan Dewan untuk memberikan suatu rekomendasi siapa komisi yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi di Pasar Belawa, Kecamatan Belawa itu. Jadi harapan kami dari 5 aspirasi yang saya masukkan agar DPR memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Karena itu
solusi yang terbaik untuk meredam kisruh di pasar sio Belawa tersebut. Di hadapan anggota DPRD Wajo yang menerima aspirasi, yaitu pertama, atas nama DPC Laki Kabupaten Wajo mewakili pedagang pasar sio Kecamatan Belawa memohon dikembalikan para penjual di tempatnya masing-masing yang memiliki surat izin pemakaian tempat atau SIPT. 2. Menolak sonasi yang diduga akal-akalan untuk menghilangkan pedagang. 3. Meminta dibekukan pengurus Forum Pasar Sio Kecamatan Belawa karena legalitasnya masih dipertanyakan. 4. Mempertanyakan payung hukum pembangunan lapak pasar sio Belawa karena adanya pihak ketiga yang membangun lapak-lapak dan berjualan belikan kepada pedagang. 5. Meminta pihak DPRD Wajo memberikan rekomendasi yang berpihak kepada pedagang terkait aspirasi para pedagang pasar sio Belawa pada hari ini. Apresiasi yang disampaikan kepada kami pada intinya bahwa ya bagaimanapun juga saya mengucapkan terima kasih, karena bagaimanapun juga ini apa yang disampaikan juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pelaku pasar khususnya di Belawa, bahwa aspirasi itu adalah dimungkinkan selama tidak merusak sendi-sendi demokrasi atau sendi-sendi daripada aspirasi itu sendiri. Alhamdulillah supaya dia menyampaikan secara baik di hadapan kami bersama di DPR. Namun intinya bahwa berkenaan dengan pasar yang memang pindah, yang merelokasi pedagang lama masuk ke pasar baru, memang sering terjadi dinamika, tetapi bahwa dinamika ini adalah terjadi karena adanya salah penafsiran mereka bahwa apa yang dimiliki yaitu berupa SIPTE seolah-olah itu sudah bersifat mutlak seperti halnya sertifikat. Padahal itu tidak seperti itu. SIPTE itu berlaku selama biasanya 2 tahun. Tetapi intinya bahwa selama pasar itu dibangun, mereka direlokasi di tempat sementara. Nah, disinilah bahwa banyak juga pedagang-pedagang kita yang tadinya menjual di pasar, tiba-tiba pada saat pasar ini dibangun, dia sudah tidak beraktivitas lagi. Kadang-kadang pula bahwa memang sebelum juga pasar dibongkar memang sudah terjadi transaksi jual beli lapak atau kios atau sarana prasarana pasar yang ada di dalam. Mereka hanya menguasai tempat, sehingga bahwa kadang bahwa kepemilikan daripada kios atau los yang ada di pasar lebih daripada yang seharusnya. Tetapi intinya bahwa transaksi atau terjadinya jual beli kios, los atau lapak di dalam pasar itu tidak diatur di dalam aturan. Seperti hal terutama pada aset-aset pemerintah. Ini aset pemerintah tidak boleh diperjualbelikan. Secara hukum sebenarnya bahwa kalau ada pedagang pelaku pasar yang melaksanakan jual beli aset pemerintah, saya kira ini melanggar aturan. Nah, inilah yang banyak menguasai di lapak-lapak, terutama juga kios-kios lapak yang ada di pasar itu, sehingga kadang memiliki banyak kios atau lapak. Inilah yang menjadi problematika atau dinamika di dalam pasar, karena ketika juga sudah diberikan sesuai dengan aturan itu SIPT lama yang sudah tidak sudah mati masa berlakunya, itu yang dia lagi tuntut untuk diberikan tempat. Ini menjadi problematika di dalam pasar. Yang kedua, memang kenyataan bahwa jumlah los atau kios yang dibangun tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin masuk kembali ke dalam pasar.
sudah lebih banyak pedagang yang mau masuk dibanding sarana prasarana yang ada di dalam pasar. Semua ungkap Camat Belawa Andi Nawasir. Sementara Kadis Perindustrian Pasar dan Koperasi Ambok Mai setelah kami menemui mengatakan pasar Siok ada 1.000 lapak pedagang dan data awalnya. Sebelum dibangun dan setelah terbangun jadi tersedia berjumlah 648 lapak dari swadaya 292 sehingga totalnya belum memenuhi kapasitas. Ini yang menjadi memang problematika atau dinamika di dalam pasar, tetapi intinya bahwa kita pemerintah tetap akan mengakomodir atau melakukan solusi yang baik untuk bagaimana semua kita pelaku-pelaku pasar ini bisa beraktivitas di dalam pasar dengan tertib, nyaman, dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jadi itulah bahwa ke depan ini pemerintah tetap akan mencari solusi yang baik bagi terciptanya pelaku-pelaku usaha yang baik di dalam pasar atau terjadinya transaksi jual beli di dalam pasar sesuai dengan kaidah-kaidah pasar itu sendiri. Jadi bahwa aspirasi yang disampaikan teman-teman di DPR ya kami salut bahwa mereka akan menuju kebaikan, dan saya rasa bahwa pemerintah juga akan mencari yang terbaik bagi semua, terkhusus kepada para pelaku pedagang pasar. Tetapi itu juga pedagang-pedagang saya harap bahwa kalau memang tidak bukan haknya atau tidak ada hal tidak merugikan sesama pelaku pasar yang ada di dalam, ya marilah kita semua bersadar diri bahwa apa yang kita lakukan semua ini hanya untuk kebaikan kita semua, kebaikan masyarakat, dan kebaikan keluarga semua. Saya rasa bahwa itulah yang kami harapkan. Aspirasi ini tetap kami akan perhatikan dan akan kami tindak lanjuti sebagaimana tugas dan kewenangan daripada dinas yang ada, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Wajo. Tetapi terpulang itu bahwa keputusan-keputusan atau hal-hal yang berkaitan penempatan tetap menjadi rujukan atau menjadi petunjuk dari Bapak Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang diaspirasikan pedagang akan saya sampaikan ke pimpinan supaya bisa mengakomodir keinginan para pedagang pasar atau tutupnya. Dari Sengkanting Warta Wajo mengabarkan.